Jadi dikisahkan pada masa akhir tabi'in di kota Kufah ada seorang pemuda yang bernama Sabit bin Zuto. Dia berasal dari kalangan rakyat biasa, tapi dia pemuda yang sangat soleh. Suatu ketika di tengah hari yang terik, ketika Sabit sedang berjalan di tepi sungai, dia melihat ada sebuah apel yang terbawa air sungai. Kebetulan saat itu dia sedang lapar, dan tanpa pikir panjang Sabit langsung mengambil apel tersebut dan kemudian memakannya. Baru saja satu gigitan, dia langsung sadar bahwa apel itu bukan miliknya. Ada orang yang susah payah menanam pohon apel itu, dan ia malah memakan hasil kerja keras orang lain. Ia pun langsung menyusuri sungai untuk mencari pemilik apel itu, dan meminta ridhonya atas apel yang dimakan. Setelah cukup jauh berjalan, ia pun menemukan kebun apel yang buahnya lebat, dan beberapa ranting pohonnya menjulur ke sungai. Dan ia yakin bahwa apel yang dimakannya berasal dari sana. Kebetulan di sana ada seorang pria tua yang sedang berkebun. Tanpa pikir panjang, Sabit langsung bertanya kepadanya dan meminta kerelaan atas apel yang dimakannya. Assalamualaikum Pak, maaf mau tanya, Bapak yang punya kebun ini bukan? Ini saya tadi nemu apel ini hanyut di sungai. Terus saya makan, tapi saya lupa bahwa apel ini bukan punya saya. Jadi saya kesini mau minta kerelaan Bapak untuk mengikhlaskan apel ini, kata Sabit. Bapak itu lalu membalas, oh kebun ini bukan punya saya dek. Jadi saya gak bisa memberi izin. Kalau mau ketemu pemiliknya, rumahnya sekitar 8 kilo dari sini. Sabit yang mendengarnya agak sedikit bimbang karena 8 kilo adalah jarak yang cukup jauh untuk ditempuh dengan berjalan kaki. Tapi daripada ia harus berurusan di akhirat, lebih baik ia selesaikan di dunia, walau harus menempuh perjalanan yang berat. Ia pun kemudian memilih untuk menghampiri sang pemilik kebun. Ia berjalan seharian hingga sampailah ia di sana. Ia langsung menghampiri sang pemilik kebun, kemudian menjelaskan maksud kedatangannya. Bapak, mohon maaf, maksud kedatangan saya ke sini adalah untuk meminta kerelaan Bapak. Tadi saya menemukan apel dari kebun Bapak hanyut di sungai. Lalu karena saya lupa dan kebetulan saya lapar, jadi saya ngambil dan makan apel Bapak. Ini sisa apel yang saya makan. Kiranya Bapak mau merelakan apel ini, kata Sabit. Bapak pemilik kebun terdiam sejenak memperhatikan keadaan Sabit yang lesu dan penuh keringat. Ia tahu bahwa Sabit harus menempuh perjalanan jauh untuk sampai ke sini. Ia pun kemudian berkata, "Tidak nak, aku tidak rela kamu memakan apel itu." Sabit yang mendengarnya pun kaget. Ternyata si bapak tidak merelakannya. Ia mulai khawatir dan menanyakan apakah ada yang bisa dilakukan supaya si bapak merelakan apelnya. Kalau begitu Pak, apakah yang harus saya lakukan supaya Bapak merelakan apel ini? Bapak pemilik kebun kemudian menjawab, kalau kamu mau aku merelakan apel itu, kamu harus memenuhi satu syarat dariku. Syaratnya adalah kamu harus menikahi putriku. Sabit pun kembali kaget sekaligus bingung. Baginya pernikahan bukanlah sebuah hukuman. Belum selesai terheran-heran, bapak pemilik kebun kemudian melanjutkan perkataannya. Tapi nak, perlu kuberitahu bahwa putriku itu cacat. Matanya buta, telinganya tuli, mulutnya bisu, dan bahkan kedua tangan dan kakinya lumpuh. Jadi, apakah kau tetap mau menerima syarat dariku? Kegelisahan mulai menghampiri Sabit. Hanya gara-gara satu apel, ia harus menikahi orang yang belum dia kenal. Ditambah ia cacat. Namun, karena ketakwaannya kepada Allah, ia dengan mantap memilih untuk menerima syarat tersebut. Karena lebih baik ia menderita di dunia daripada harus menderita di akhirat. Baik Pak, kalau begitu, saya menerima syarat dari Bapak. Saya akan menikahi putri Bapak dan menerima apapun keadaannya, kata Sabit. Kemudian pernikahan dilaksanakan saat itu juga. Bapak pemilik kebun mendatangkan 2 saksi dan kemudian melaksanakan akad nikah. Dan di malam harinya, bapak pemilik kebun menunjukkan kamar istri Sabit dan menyuruhnya untuk menghampiri kamar itu. Sesampainya di depan kamar, Sabit tidak langsung masuk. Ia menutup pintu terlebih dahulu kemudian mengucapkan salam, walaupun ia tahu bahwa istrinya tidak akan mendengar salamnya. Assalamualaikum, Kak, izin masuk ya. Tapi tiba-tiba ketika Sabit hendak membuka pintu, terdengar ada suara wanita yang menjawab salamnya. Waalaikumsalam, iya silakan masuk. Tentu saja Sabit kaget karena ia diberitahu bahwa istrinya itu bisu dan tuli. Tapi kenapa dia bisa menjawab? Sabit pun kemudian kembali ke tempat bapak pemilik kebun untuk memastikan apakah ia memasuki kamar yang benar. Dan kata bapak, benar itu kamarnya. Ia pun kembali ke kamar itu, ia yakin saja pada perkataan mertuanya dan ia mulai membuka pintu. Setelah pintu terbuka, ia kaget bukan main. Yang ia lihat di sana adalah seorang gadis cantik sedang berdiri dengan tangan dan kakinya yang utuh. Dan ia menatap ke arahnya dengan anggun. Benar-benar 180 derajat berbeda dari apa yang dijelaskan oleh bapak pemilik kebun. Sabit pun kemudian hendak pergi karena ia yakin bahwa dia salah masuk kamar. Tapi ketika hendak pergi, wanita cantik itu mencegahnya. Tunggu suamiku, kamu masuk kamar yang benar kok. Sabit lalu menjawab, tapi wanita yang diceritakan oleh bapak pemilik kebun 180 derajat berbeda dari fisik kamu. Katanya kamu matanya buta, mulutnya bisu, telinganya tuli, tangan dan kakinya lumpuh. Dan kamu gak kayak gitu. Apakah ayah mau bohong? Wanita cantik itu kemudian menjelaskan, iya suamiku, ayahku tidak berbohong. Mataku buta karena aku tidak pernah melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah.
Mulutku bisu karena aku tidak pernah berbicara kecuali kebaikan. Telingaku tuli karena aku tidak pernah mendengar hal yang sia-sia. Tangan dan kakiku lumpuh karena aku tidak pernah menggunakannya kecuali diridhoi oleh Allah. Jadi, ternyata semenjak kedatangan Sabit, bapak pemilik kebun sebenarnya sudah merelakan apel yang dimakannya. Tapi, ia melihat kesolehan Sabit dan ia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk menjodohkan putrinya dengan orang yang soleh seperti ini. Akhirnya, ia membuat persyaratan seperti itu disertai dengan ujian untuk memastikan apakah ia benar-benar soleh atau tidak. Dan ternyata benar, Sabit adalah pemuda yang soleh. Dari pernikahan keduanya, lahirlah sosok yang sangat berpengaruh di dunia Islam. Orang itu adalah Nu'man bin Sabit, atau orang-orang mengenalnya dengan Imam Abu Hanifah. Ya, sang pendiri mazhab Hanafi. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa pertama, pernikahan gak harus didahului dengan pacaran. Kedua, pasangan yang soleh akan melahirkan anak yang soleh juga. Dan ketiga, pentingnya untuk tidak memakan harta orang lain. Karena jika urusannya gak diselesaikan di dunia, maka urusannya akan diselesaikan di akhirat. Dan kalau sudah di akhirat, penyelesaiannya bukan dengan harta lagi, melainkan dengan pahala atau dosa. Wallahu a'lam.